warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kurniawati. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri 2 Losaram, Kabupaten Indramayu. Saya JKP Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tugas CKP selanjutnya ini adalah tugas 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei tahun 1889. Beliau merupakan keturunan bangsawan. Pendidikan di zaman kolonial hanya dikhususkan kepada kaum bangsawan dan juga golongan keturunan seperti keturunan Cina, India, dan juga Belanda. Untuk golongan rakyat jelata tidak diperbolehkan sekolah. Inilah salah satu penyebab kenapa Indonesia dijajah sangat lama oleh Belanda sampai 3,5 abad. Dengan sekolah, maka yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, kemudian juga menambah pengetahuan. Berkat Ki Hajar Dewantara, bangsa Indonesia dapat memerdekakan bangsanya sendiri karena pemikiran beliau tentang pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, baik lahir ataupun batin, tidak tergantung pada orang lain dan juga bersandar pada kekuatan sendiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru hanya menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka saya sebagai seorang guru harus memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak dengan cara memberikan pembelajaran yang menuntun anak, di mana guru di sini hanya sebagai pembimbing, mengarahkan dan juga mengawasi dan juga memberikan kemerdekaan belajar pada anak sesuai dengan kodratnya. Kalau dulu sebelum mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran saya selalu melakukan jika anak tidak mengerjakan tugas, maka saya akan memberikan sanksi, misalnya push up ataupun bending. Jika ada anak yang nakal, yang ribut di kelas, tentunya saya akan marah. Kemudian juga pada saat guru merupakan penentukan nilai, karena nilai dijadikan dasar ataupun patokan untuk naik atau tidaknya anak ke tingkat selanjutnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku kita setelah mempelajari modul ini? Dulu, saat saya mengajar di kelas, pemikiran saya adalah pendidik hanya mentransfer ilmu pada anak. Kemudian, pendidik juga harus sesuai dengan target materi, harus selesai materinya. Kemudian, pembelajaran itu hanya terpusat pada teacher center atau terfokuskan pada guru. Selanjutnya, tidak ada variasi pembelajaran, artinya pembelajaran ini hanya bersifat monoton. Tetapi setelah mempelajari modul ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah pendidik memberikan pendidikan dan pengajaran. Di sini, guru bukan saja memberikan materi, tetapi juga harus mendidik dengan cara membimbing, mengarahkan, memberikan kebutuhan yang sesuai dengan anak, dan juga memberikan kemerdekaan pembelajaran pada anak dengan rasa cinta dan kasih terhadap anak. Selanjutnya adalah materi tidak harus sesuai target, melainkan pendidik harus menuntun anak. Pembelajaran tidak terfokus pada materi pelajaran, harus habis atau harus selesai pada saat ujian, tetapi melainkan pendidik harus memperhatikan aspek-aspek pembelajaran seperti aspek kognitif, afektif, budaya, sosial, spiritual, dan juga psikomotor. Kemudian, pembelajaran berfokus terhadap student center atau berpusat terhadap siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini adalah di mana siswa ini merdeka untuk mengungkapkan pendapat, berkreasi, berkomunikasi dengan tepat dan juga jelas, dan juga di sini guru hanya membimbing, mengarahkan dan juga mengawasi siswa.
Selanjutnya adalah banyak variasi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Variasi yang diberikan oleh guru ataupun saya bisa disesuaikan dengan kodrat zaman, di mana saat ini di era digitalisasi, guru bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran dengan menayangkan video-video dari YouTube, kemudian juga menayangkan gambar-gambar yang menarik, kemudian juga bisa menggunakan media sosial yang disukai oleh anak. Kalau sesuai dengan kodrat alam, di sini adalah siswa bisa diberikan pembelajaran oleh guru dengan memperlihatkan atau memperhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal siswa ataupun sekolah, di mana budaya bisa dijadikan bahan ajar untuk siswa. Apa yang akan saya lakukan agar kelas kita dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran menghamba pada anak. Sebagai seorang pendidik, tentunya saya akan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba atau berpihak terhadap anak. Selanjutnya adalah pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Selanjutnya adalah pendidikan yang berpusat terhadap anak. Artinya pembelajaran ini terfokuskan terhadap anak. Artinya siswa diperbolehkan untuk merdeka belajar atau juga dengan mencari sumber informasi, kemudian juga bebas mengemukakan pendapat dan berkomunikasi dengan jelas. Selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan anak. Saya akan merubah mindset saya bahwa memandang anak itu tidak membeda-bedakan, baik antara anak yang nakal ataupun tidak nakal, kemudian si kaya dan si miskin, pandai ataupun bodoh, semua pembelajaran akan saya pusatkan terhadap anak dan tidak membeda-bedakan hal seperti itu. Selanjutnya adalah variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran itu bisa menggunakan teknologi karena sekarang adalah eranya era modern dan tentunya kita guru dituntut untuk selalu bisa menggunakan teknologi, maka guru juga harus belajar teknologi karena memang anak-anak senang sekali dengan teknologi, dengan pembelajaran yang bervariasi menggunakan teknologi seperti media YouTube, media sosial seperti juga Instagram, Facebook, kemudian juga TikTok, itu bisa dijadikan sebagai sarana atau metode pembelajaran bagi kita. Selanjutnya ini juga anak tentunya sangat antusias dan bersemangat untuk belajar. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu semuanya ya, terutama adalah calon guru penggerak dan juga bagi guru-guru seluruh Indonesia. Salam pejuang pendidikan, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelum video ini saya akhiri, saya ingin berpantun dulu. Enak rasanya makan opor, apalagi jika dibawa ke kantor. Salam guru penggerak sebagai pelopor, bergerak menjadi inspirator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.